Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat malam Ibu dan Bapak, peserta dari Kamana Milenial. Ini programnya Kamana gitu. Jadi malam hari ini saya diminta untuk membawakan acara Kamana Milenial, yang Kamana ini program dari dulu guru kita Kang Ipai gitu, dan alhamdulillah terus berjalan sampai hari ini untuk terus bisa memberikan inspirasi, motivasi dengan pembicara-pembicara yang hadir yang akan membawa kita menambah pengetahuan, kesadaran, dan tentu saja semangat gitu ya untuk melakukan perbaikan. So malam hari ini spesial guest star gitu ya, yang jadwalnya super duper padat gitu. Baru kemarin dari Labuan Bajo terus ke daerah mana, Blitar gitu kalau nggak salah. Terus sekarang lagi on the way menuju ke tempat dan berikutnya. Dan kalau ngelihat pergerakan seorang Islah Bahrawi ini, memang nggak ada capeknya gitu ya, dari satu hari ke satu hari yang berikutnya, dari satu momen ke momen berikutnya, selalu menggemakan suara-suara kedamaian, suara-suara persatuan. Dan malam hari ini beruntung beliau ada waktu untuk kita, so tidak berpanjang lebar, kita tepuk tangan yang kencang buat Islah Bahrawi dan kita sapa Cais. Cais, apa kabar? Boleh di-unmute dulu. Ya, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya kangen juga. Ternyata kok ini Kang Abu operasi plastik ya? Oplas ya. Saya curiga kalau ada orang ke Korea dalam hitungan minggu itu saya curiga itu. Iya, kemarin sempat sedikit touch up lah ya untuk ya filter-filter di media sosial gitu. Cais, aduh kangen banget ya, terakhir kita ketemu udah lumayan lama gitu, dan alhamdulillah malam hari ini Cais bisa kembali ke program pembelajaran kita bersama di Kamana Milenial ini. Oke, kemarin ngobrol-ngobrol sama Cais karena kita mau mendekati 2024 juga dengan tahun-tahun masa-masa politik gitu ya, dan saya rasa di situ ada movement-movement yang mungkin harus kita ketahui gitu, apalagi milenial yang melek politik, bagaimana politik dan seterusnya. Tapi sebelum masuk ke situ, gimana nih akhir-akhir ini kesibukannya gimana Cais? Kemarin kelihatan ada di Labuan Bajo apa dan lain-lain, mungkin boleh cerita dulu lah, kita intermezzo dulu sedikit. Monggo Cais. Iya. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf lahir batin ya, masih suasana bulan Syawal. Terutama seluruh Kamana Milenial, Dialog Positif, juga Kang Abu, keluarga, Bunda, semua. Mohon maaf dan batin. Ini suara saya jelas nggak ya? Aman, Kang Abu? jelas. Oke. Kalaupun ada putus-putus, mohon maaf. Ini ada di sekitar Caruban, Madiun. Nah, kemarin itu di Labuan Bajo itu ada KTT ASEAN. Saya menjadi bagian dari tim analis pengamanan. Ya gitulah. Kalau sok penting itu kalau kata orang NTT, sok bikin diri. Jadi sebenarnya nggak penting-penting amat, cuma memang saya dibawa aja gitu. Karena mungkin ya kalau lagi nongkrong ada saya itu, tim pengamanan itu jadi agak sedikit seru gitu mungkin ya. Tapi ternyata memang saya diperlukan di sana karena ada beberapa threat ya, ada beberapa yang mencurigakan, ada yang mengancam, sehingga harus ada dua orang yang diamankan dan harus diinterogasi ideologinya apa dan sebagainya, dan saya ternyata berfungsi juga di situ. Dan itulah gunanya gitu kehadiran saya di situ, untuk membedah otak orang ketika dia itu punya keinginan untuk melakukan aksi-aksi kekerasan di ruang-ruang publik, ada keinginan-keinginan untuk mengancam kepada suasana intimasi sosial dan sebagainya. Jadi memang akhirnya ya yang itu juga ideologinya nggak jauh-jauh. Nah itu kehadiran saya di sana. Terus balik ke Jakarta nggak sempat rebahan kayak orang-orang gitu. Tiba-tiba harus geser ke Blitar, tadi di Pekalongan, balik lagi ke timur, ini ke arah Jawa Timur, sampai ke pesisir, dari selatan, pesisir timur, sampai nanti di
pesisir utara, habis itu balik lagi. Nah, habis itu ke kepulauan lain, ke daerah Sumatera dan sebagainya. Jadi memang nggak boleh terus berhenti bergerak. Bukan berarti saya tidak ada orang lain yang seperti saya yang bergerak, tapi setidaknya kalau tidak dimulai dari kita, mungkin agak susah menjangkau orang-orang di pelosok yang sebenarnya tidak bisa dijangkau lewat media sosial, tidak bisa dijangkau oleh media-media elektronik lain. Yang bisa menjangkau mereka adalah tatap muka. Makanya saya saya sangat menyukai pekerjaan ini, tugas ini, karena kalau tidak dimulai hari ini, mungkin kita tidak akan bisa menyelesaikan berbagai persoalan di masa depan. Itu Kang Abu. Oke, keren, keren. Bicara masalah ideologi, Cais, latest update ini gimana sih perkembangan ideologis ini yang terus dalam tanda petik menjadi virus dan seterusnya, dan mungkin boleh dikaitkan dengan suasana politik 2024 yang akan ada pilpres gitu ya. Nah itu gimana tuh korelasinya, gimana konstelasinya dari pergerakan-pergerakan ini, dan bagaimana kita untuk supaya dalam tanda petik dalam suasana damai gitu, Cais. Silakan, Cais. Ya, tetap sebenarnya begini, berbagai negara ya, bukan hanya Indonesia, berbagai negara yang hari ini melakukan kontestasi politik, ini memang berhadapan dengan satu gerakan yang kurang lebih sama, yaitu politisasi agama, politisasi identitas. Kebangkitan-kebangkitan metodologi politik yang seperti ini memang sebenarnya dialami oleh negara-negara, terutama di negara dengan tingkat fanatisme terhadap agama yang tinggi, seperti di Brazil yang pernah dimulai oleh Jair Bolsonaro, kemudian bergeser ke daerah Peru, Chile, dan Meksiko. Bagaimana fanatisme orang-orang di daerah Amerika Latin terhadap Katolik misalnya, ini juga kemudian menjadi bahan bakar utama dari gerakan-gerakan politisasi agama. Nah, kemudian bergerak bagaimana Donald Trump menggunakan cara yang sama. Kemudian bergerak ke Eropa yang diinisiasi oleh Viktor Orban. Dan kemudian gerakan-gerakan sayap kanan ini juga menghiasi Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan berbagai belahan di negara manapun di dunia. Dan Indonesia hari ini juga mengalami hal yang sama. Gerakan-gerakan kelompok kanan yang ingin berkuasa sebenarnya, karena mereka sudah terlalu lelah dengan menggunakan infiltrasi ideologi ke berbagai generasi, tapi ternyata tidak kunjung bisa menguasai negara ini. Pada akhirnya mereka tampil kepada tataran normatif, dia melebur ke dalam gerakan-gerakan politik normatif, ke partai politik, kepada copras-capres ini juga, yang akhirnya mereka tetap menggunakan cita-cita yang sama, yaitu menggunakan referensi masa lalu sebagai referensi paling ideal. Menggunakan sejarah-sejarah masa lalu sebagai referensi paling ideal untuk dilaksanakan hari ini. Sama seperti gerakan-gerakan kelompok Wahabisme, gerakan-gerakan kelompok Khilafahisme. Ini kan sebenarnya adalah gerakan-gerakan kelompok kanan yang polanya sama seperti kelompok kanan yang menggunakan basis-basis agama Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Islam, dan sebagainya sama. Selalu menggunakan sejarah-sejarah masa lalu sebagai referensi paling ideal. Padahal peradaban manusia ini harus bergerak ke depan. Kita tidak boleh lagi kembali kepada masa lalu. Kita tidak boleh lagi menggunakan metode-metode politik masa lalu untuk dilaksanakan hari ini. Itu sama artinya dengan memundurkan peradaban manusia. Nah, oleh karena itu, apa yang saya lakukan untuk bergerak kemana-mana ini, untuk meredam berbagai potensi konflik itu, Kang Abu, adalah dengan melakukan seruan ijtihad melawan politisasi agama. Karena apa? Saya meyakini bahwa semua agama-agama, agama apapun, mengalami perpecahan ketika mereka bersentuhan dengan politisasi agama. Semua agama, terutama Islam, dedel duel gara-gara persoalan politisasi agama. Saling tikam sesama orang Islam, berperang sesama orang Islam, saling bakar, saling racun sesama orang Islam gara-gara politik. Nah, ini yang tidak boleh terjadi hari ini. Kita sudah belajar dari 2014, kita belajar dari 2019,
2024 masuk kita nggak tobat-tobat sih. 2014 kita 2014 kita akhirnya berhadap-hadapan head to head antara Cebong dan Kampret. 2019 kita head to head membuat membuat segregasi kadrun buzzer RP. Ini kan akhirnya adalah menjadi residu-residu permusuhan yang tidak akan kunjung selesai. Nah, 2024 kita mungkin tidak bisa menghindari itu, tapi setidaknya harus diminimalisir. Nah, itu sampai istri saya itu sampai harus video callan terus ketika saya di daerah itu. Bukan kangen sebenarnya, tapi curiga. Karena nggak pulang-pulang, Kang Abi. Ini teman-teman di dialog. Saya itu memang jarang ada di rumah. Jadi, tapi ya gimana? Karena ini memang karena ini adalah bagian dari tugas dan juga saya memang hidup saya itu sisanya sampai mungkin insya Allah mudah-mudahan sampai saya kuat otot-otot saya memang harus betul-betul bergerak pada tataran itu. Saya sudah mewakafkan untuk kedamaian kemanusiaan. Pokoknya itu aja lah intinya. Keren, keren Cais. Makasih banyak, ini semangat yang saya rasa yang nonton ini juga ngerasain gitu ya spiritnya. Entah kenapa kalau ngobrol sama Cais tuh ada pemantik yang memantik di dalam tuh jadi gimana banget gitu. Nah, Cais ini menarik gitu ya. Kita bicara dari 2014, kita bicara dari 2019 dan ya tadi kita bicara dengan konteks politisasi agama gitu ya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks sekarang mungkin si para yang mengikuti pemilu gitu katakanlah adalah anak-anak muda gitu ya. Nah, apakah politisasi agama terhadap anak muda yang saya rasa mindsetnya lebih luas, lebih terbuka gitu ya. Anak muda yang mungkin bisa lebih moderat gitu. Apakah masih bisa it works gitu ya. Maksudnya dalam artian emang ini masih laku dalam tanda petik dengan tatanan pemikiran anak muda sekarang yang saya rasa jauh lebih beyond, jauh lebih moderat gitu. Apa tanggapan Cais tentang perkembangan ini gitu? Silakan. Sebenarnya kalau kita baca ya dari berbagai kejadian di banyak negara ya, kalangan milenial ini sebenarnya justru yang agak bertumbuh kembang itu sebenarnya adalah sikap-sikap apatis terhadap politik. Nah, ini yang harus kita berikan pencerahan kepada adik-adik milenial kita itu, kepada anak-anak milenial ini ya. Karena saya merasakan sendiri ketika saya tinggal di Amerika. Saya tinggal di Amerika itu bertahun-tahun tinggal di sana. Jadi orang-orang yang tertarik terhadap politik, mobil khusus terhadap American ballot misalnya, terhadap kontestasi politik pilpres misalnya, itu justru orang-orang yang sudah tua-tua yang betul-betul mengalami ketergantungan terhadap produk-produk politik. Anak mudanya itu justru tidak ada yang mau datang ke TPS atau berpartisipasi terhadap berbagai kontestasi politik. Nah, tren itu juga terjadi hari ini di banyak negara. Ternyata banyak sekali anak muda yang tidak punya giroh politik ya, terutama untuk ikut serta dalam kontestasi politik. Ini memang menjadi satu perhatian seharusnya. Padahal ya kalau kita perhatikan adik-adik milenial kita atau anak-anak milenial kita hari ini justru nanti ini menjadi milestone dari kehidupan berpolitik mereka. Bayangkan mereka itu setidaknya sudah merasakan produk politik hari ini. Anak saya tahun ini umur 17. Tahun kemarin umurnya 17. Produk politik yang pertama kali dia rasakan adalah KTP. KTP itu produk politik. Ada di dompet semua orang. Nah, milenial itu hari ini rata-rata umurnya 17 dan dia sudah punya produk politik yang bernama KTP itu. Nah, artinya apa? Ada pemahaman yang harus kita berikan kepada anak muda itu. Tidak boleh juga kita terlalu apatis terhadap politik karena penentu dari semua kehidupan kita, baik ekonomi maupun agama atau budaya, ini semua ditentukan trajektorinya oleh politik. Artinya kalau anak muda partisipasi politiknya itu juga berkurang, ini juga bahaya, tidak boleh. Karena yang menentukan masa depan anak muda kita ini adalah politik juga, masa depan yang akan ditentukan oleh mereka. Makanya
Kang Abu, kalau Indonesia hari ini mau berbicara tentang generasi emas 2045, ya, artinya apa? Kesadaran politik dari generasi milenial itu diperlukan betul mulai dari pemilu 2024 ini. Karena nanti 2045 itu adalah generasi milenial hari inilah yang akan memimpin pada masa itu nantinya. Yang akan menjadi pemimpin, yang sudah menjadi eselon 2, eselon 1, dan juga most likely yang akan generasi milenial yang ada hari ini, itulah nanti yang akan menjadi presiden ketika kita sudah harus berada pada gateway untuk menuju generasi emas 2045 itu. Nah, ini yang harus dibangun kesadaran itu. Nah, belakangan ini saya merasakan, ya, saya baca di banyak media termasuk seperti di Guardian atau di New York Times, itu saya baca ada tren dari anak-anak milenial ini merasa punya apatisme terhadap kehidupan politik. Mungkin ini karena kekecewaan. Atau juga mungkin karena adanya tren-tren baru, budaya-budaya baru di kalangan anak muda kita yang lebih cenderung kepada entertain, lebih cenderung kepada yang sifatnya glamorous dan sebagainya. Kita juga tidak tahu. Anak-anak muda kita lebih cenderung menyukai hal-hal yang bersifat fancy. Bukan yang formal, bukan yang pakai jas, bukan yang pakai dasi, salaman, terus dengan champagne, kemudian membicarakan masalah perang di hotel-hotel mewah. Nah, ini buat anak muda yang cenderung egaliter ini akan dijauhi. Makanya kemudian timbul dari anak muda kita belakangan ini yang sepertinya antipati terhadap politik. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Antipati terhadap politik iya, tapi jangan antipati terhadap produk-produk politik. Karena politik itu adalah trajektori hampir semua kehidupan manusia di bumi ini. Kalau kita masih mau mengenal negara, kalau kita masih mau mengenal kelas-kelas sosial di dalam negara, kalau kita masih mau mengenal tentang teori-teori kapital, aliran-aliran modal, dan geliat ekonomi, angka pertumbuhan, indeks sensus, dan sebagainya, PB, per kapita income, dan sebagainya, maka ini semua harus melekat dengan berbagai sendi-sendi kehidupan berpolitik. Mau tidak mau. Oke, oke. Saya kira begitu. Makasih Cais, dan ini juga melek gitu ya. Dan ini menarik ketika Cais tadi bicara tentang 2045 bahwa yang akan jadi pemimpin yang milenial sekarang gitu. Nah, mungkin ini akan jadi banyak pertanyaan gitu Cais. Emang saya menyadari gitu ya, dan juga kalau kita ngomongin, saya kumpul sama teman-teman ngomongin politik tuh emang jarang gitu ya. Benar gitu ya, bahwa konteksnya ya udah terkesan agak apatis karena mungkin ya nggak tahu harus ngapain gitu, dalam artian kalau boleh dikasih tips and tricks, Cais, apa sih entry point si milenial ini untuk bisa masuk ke dunia politik tuh dengan movement apakah, dengan pengetahuan apakah, atau apa langkahnya gitu untuk bisa masuk ke dalam politik, tapi juga ya itu tadi, politik yang dalam tanda petik juga melakukan sebuah perkembangan dan perbaikan untuk Indonesia itu sendiri gitu. Gimana pandangan Cais? Silakan. Politik itu begini, kalau kita kadang-kadang melihat bahwa politik itu kotor. Kotornya politik itu terjadi ketika terjadi pragmatisme dan berpolitik melalui jalur-jalur transaksional. Nah, ini yang terjadi, ya, ada pengkhianatan-pengkhianatan terhadap dunia demokrasi itu adalah ketika membawa politik ke dalam jalur-jalur kejahatan-kejahatan moral. Nah, ini banyak terjadi, termasuk money politics, dan juga mentransaksikan setiap keputusan politik itu melalui transaksi yang sifatnya material. Nah, ini juga banyak terjadi di sepanjang sejarah semua politik, mulai dari early republican system, republic system, late republic system, sampai kekaisaran Bizantium, sampai khilafah. Nah, sampai juga kemudian kepada demokrasi yang kita kenal hari ini. Proses-proses untuk mempertahankan kekuasaan dan bagaimana mencapai kekuasaan itu kebanyakan akhirnya melenceng kepada arah-arah yang kotor ketika politik itu betul-betul bertumpu kepada kekuatan elektoral, maka kemudian politik ini menjadi transaksi-transaksi yang akhirnya mengarah kepada sifatnya yang mengarah kepada kejahatan-kejahatan moral. Nah, milenial harus diberi kesadaran tentang ini, bahwa bahwa berpolitik itu sebenarnya tidak selamanya kotor kalau kita bisa menjaga moral, kalau kita bisa
memegang teguh perjuangan bahwa dengan orang terjun ke politik, artinya orang itu harus betul-betul bisa memahami bahwa dia diperlukan oleh orang banyak. Contoh gini, ada satu di dalam ajarannya Imam Ghazali, Kang Abu, bahwa mengapa kemudian Imam Ghazali mengatakan agama dan politik itu seperti saudara kembar. Artinya apa? Orang beragama itu harus berpolitik. Supaya apa? Supaya produk politik itu tidak keluar dari norma-norma agama. Karena kalau menurut Imam Ghazali, di norma agama itulah semua orang itu ditentukan trajektorinya. Bagaimana cara dia beribadah, bagaimana cara dia melakukan intimasi sosial, dan bagaimana dia juga ketika dia memegang kendali kekuasaan. Nah, ini yang kemudian oleh Imam Ghazali bahwa jangan sampai orang beragama ini tidak berpolitik. Nah, persoalannya kemudian adalah ketika orang beragama ini berpolitik, biasanya kepentingan politiknya itu justru lebih mendominasi. Nah, adik-adik milenial kita itu tidak boleh terjebak di situ. Karena begini, saya menganggap, kalau saya Kang Abu, demokrasi hari ini mungkin dianggap yang paling pas sebagai sebuah sistem politik di suatu negara. Pada 50 atau 75 tahun ke depan, mungkin demokrasi ini sudah tidak lagi dianggap pas. Oleh generasi berikutnya nanti akan diganti dengan sistem atau metode yang lebih baru lagi. Sama seperti ketika kita memahami sistem khilafah hari ini. Sistem khilafah ini juga menurut kita hari ini sudah ketinggalan. Sudah tidak up-to-date dengan peradaban manusia hari ini. Nah, generasi milenial adalah orang-orang yang justru akan menentukan trajektori perjalanan bangsa ini. Itu mungkin Kang Abu sudah sudah melewati masanya. Kita semua akan mati. Kita semua kan hari ini hanya menunda kematian saja sebenarnya. Karena akan sampai ke sana. Nah, generasi berikutnya, generasi demi generasi inilah nanti yang justru akan mempertahankan peradaban manusia dengan moral objektif yang sudah kita sepakati bahwa itu adalah yang paling benar. Nah, semua itu ditentukan trajektorinya oleh politik. Makanya generasi milenial kalau hari ini betul-betul tidak bisa memahami bagaimana cara berpolitik yang sehat, cara berpolitik yang objektif menurut tataran kepentingan umum, maka trajektori politik kita ke depan akan terus melanggar moral-moral kemanusiaan. Nah, ini juga ya yang sering saya kemarin sempat ikut Zoom dengan pemerintah Somalia di Labuan Bajo kemarin. Itu saya katakan bahwa orang yang beragama itu belum tentu moralnya baik. Orang yang bermoral baik itu juga belum tentu beragama. Makanya kalau teorinya Immanuel Kant itu bahwa setiap manusia itu semua punya potensi untuk menjadi orang jahat atau menjadi orang baik. Ya, ini teori moral. Setiap manusia itu dilahirkan untuk menjadi baik atau menjadi jahat. Setiap manusia. Nah, yang menentukan kemudian adalah proses-proses kelahiran dan potensi kejahatan dan kebaikan ini adalah satu God, yaitu agama. Tuntunan agama menuntut dia baik. Tuntunan agama meminta dia untuk menjadi orang yang tawadhu, rendah hati, dan sebagainya. Oke, sampai di situ oke, dia bisa saja menjadi orang baik. Agama menuntut dia, kalau berbuat kejahatan kamu akan masuk neraka. Oke, dia akan menjauh dari situ. Tapi ada yang ketiga, yaitu social and politics circumstances. Dunia politik dan dunia sosial yang pada akhirnya akan menentukan anak ini. Agama dia meminta dia menjadi orang baik. Dia lahir menjadi orang baik, tapi kalau dia hidup di lingkungan dengan suasana politik yang bajingan, dia akan menjadi bajingan. Tapi kalau dia hidup dalam lingkungan sosial yang arif, bijaksana, dalam suasana politik yang arif, bijaksana, makmur, gemaripah, lojinawi, orang-orang ini secara kolektif akan menjadi orang baik semua. Nah, ini juga berkenaan dengan cerita-cerita saya tentang ketika sejarah agama-agama itu terkait dengan politik. Ketika manusia itu hidup dalam suasana politik yang penuh dengan peperangan, brutalitas, dehumanisme dan sebagainya,
maka generasi yang dilahirkan itu adalah generasi-generasi yang juga akhirnya melahirkan brutalitas. Nah, kalau kita perhatikan generasi-generasi yang lahir pada zaman tabi'in, ya meskipun di antara itu tidak semuanya jahat, ada juga beberapa yang akhirnya melahirkan Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, Amr bin Bakar At-Tamimi. Nah, ini adalah orang-orang yang selalu mengglorifikasi peperangan dan sangat suka dan menjunjung tinggi berbagai aksi dehumanisme atas nama Tuhan. Makanya kemudian Sayyidina Ali dikafirkan lalu dibantai. Kelompok-kelompok ini juga yang membantai orang-orang alim pada masanya dengan mengkafirkan lebih dulu. Nah, ini adalah suasana yang justru melahirkan berbagai suasana politik yang kemudian juga melahirkan generasi-generasi yang betul-betul dehumanism. Nah, oleh karena itu, supaya masa depan negara kita ini tidak selalu berkubang dalam api dalam sekam, maka generasi muda milenial kita hari ini harus diberi kesadaran-kesadaran politik yang sangat positif secara kolektif. Harus. Jangan ajari adik-adik kita ini untuk memainkan money politics. Jangan ajari adik-adik kita ini mempunyai impian-impian politik yang sifatnya hanya ingin menghegemoni supaya bisa homogenisasi orang secara paksa, supaya semua orang mau dan sama dengan dirinya. Ajari mereka itu tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang sanggup memberikan maslahat bagi seluruh umat manusia yang dipimpinnya. Nah, ini ujaran seperti ini ditulis oleh seorang pemikir Islam yang pertama kali menemukan politik-politik komunitas yang bernama Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Nama kitabnya Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi. Apa kata beliau? Kalau satu bangsa itu gagal menata moral satu generasi, maka puluhan generasi berikutnya di dalam satu negara itu akan menjadi manusia-manusia penghancur. Istilahnya itu penghancur. Yaitu manusia-manusia yang hanya memikirkan, yang hanya sanggup bergerak dalam tataran brutalitas dan pelanggaran-pelanggaran moral. Nah, inilah yang seharusnya kita lakukan hari ini. Karena begini, banyak orang mengalami kekecewaan politik karena kita melihat kadang-kadang begini, Kang Abu. Ada orang yang dia menjadi aktivis di satu partai politik yang berbasiskan agama. Setiap dia berpidato dalam politiknya, dia menyitir ayat-ayat agama. Ketika dia tampil di depan publik, dia itu menggunakan jubah-jubah kesalehan dan jubah-jubah agama. Tapi ternyata pada akhirnya dia ketangkap korupsi. Nah, inilah kemudian yang melahirkan berbagai generasi yang sangat apatis terhadap agama. Ada juga orang-orang politisi yang setiap hari berbicara tentang moral, berbicara anti korupsi. Kita harus menjauhi korupsi, ini bla 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 dan sebagainya. Tapi pada akhirnya dia ketahuan melakukan pungli misalnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian membuat generasi belakangan ini semakin apatis dan antipati terhadap dunia politik. Nah, ini juga ditulis oleh Thomas Alfred Mann kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu di New York Times. Saya sangat suka sekali itu. Makanya kemudian orang yang masih terus berkubung dengan jurus-jurus politisasi agama, kata Thomas Alfred Mann, dia bilang itu sebenarnya orang yang tidak pernah jerah bahwa penguasa-penguasa yang menggunakan jubah-jubah agama itu ketika berkuasa, kejahatannya pun dibenarkan dan berlindung di balik topeng agama. Nah, makanya kata Thomas Alfred Mann, di dalam agama apapun, hindari politisasi agama. Bagaimana cara menghindarinya? Jangan pilih mereka. Supaya metodologinya tidak berlanjut. Oke. Begitu. Kurang lebih begitu. Jangan pilih mereka, itu garis bawah tanda seru. Nah, ini menarik, Cais. Ini menarik banget karena ini jadi pembicaraan kita, ya saya sama teman-teman gitu. Kita bicara tentang gap generation gitu ya, antara baby boomers, mungkin nanti ke millennials, nanti mungkin ke generasi Z gitu. Ada yang menarik ketika ayah atau orang tuanya itu sangat pro terhadap sesuatu yang basicnya adalah brainwash dari politik agama misalkan.
Dan mereka menyuruh semua keluarganya harus ngikutin apa yang ada di ideologis dia gitu. Kalau nggak keluar dari keluarga ini misalkan gitu, Cais. Dan ini menarik loh. Ini bisa jadi satu keluarga di WhatsApp keluarga yang wah ini banyak cerita aja gitu. Berarti kan ada baby boomer sebagai orang tua, anak dan seterusnya gitu. Dan ini juga harus ada upgrade bersama gitu. Ketika otorisasi orang tua sebagai orang tua yang punya kekuatan dalam tanda petik gitu ya, masuk satu ideologi dalam konteks let's say politik agama dan itu menyuruh seluruh anak-anak dan keluarganya untuk ngikutin, itu juga menjadi satu apa ya tantangan gitu. Nah gimana nih Cais? Kan juga pendewasaan tidak hanya pada milenial, orang tua pun ya kita harus mengerti bahwa move on lah atau kesadaran atau keterbukaan berpikir juga sangat penting gitu. Nah, generation Ya, gap ini mungkin akan menjadi sesuatu, apa pandangan Cais dan gimana tuh solusinya? Silakan. memang gini, kalau kita mau berbicara demokrasi sebenarnya, maka kita berbicara tentang kebebasan individu dalam menentukan partisipasi politik. Persoalannya kemudian adalah perilaku-perilaku lama dari kita ini, terutama wabil khusus bangsa Indonesia ini adalah menganggap bahwa dunia politik itu adalah upaya-upaya untuk menghomogenkan paksa semua orang. Hmm. Makanya kemudian ada data dari 2014, Kang Abu, sampai 2019, itu angka perceraian karena gara-gara perbedaan orientasi politik itu juga meningkat. Meningkat Kurang lebih, perceraian iya, iya. Jadi oh. gini, pemilu 2014 itu yang bercerai gara-gara beda pilihan, itu yang satu suaminya milih Prabowo misalnya, istrinya memilih Jokowi misalnya. Itu yang cerai itu hanya kurang lebih sekitar 412 kalau tidak salah ya. Ini angka-angkanya ya, tapi kurang lebih begitulah gambarannya. Nah, Hmm. 2019 di total itu antara 2014 dan 2019 itu 1.372. Artinya di 2019 itu meningkat menjadi 900. Ada dua faktor di situ. Ada dua faktor. Satu, gara-garanya adalah politisasi agama itu adalah polanya kan begini. Selalu membawa ruang politik itu kepada ranah keimanan. Hmm. Nah, kalau politik itu sudah dibawa ke dalam ranah-ranah akidah, ranah-ranah keimanan, ini akhirnya memang menjadi berat. Suami istri pun bisa cerai karena suami istri pun meskipun satu agama, ini bisa saling mengkafirkan dan akhirnya berujung kepada perceraian. Hmm. Karena dianggap bahwa istri atau suami yang berbeda pilihan ini akhirnya keluar dari keimanannya. Nah, ini adalah praktek-praktek lama yang terjadi selama berabad-abad, di mana konflik dari suatu negara itu ketika ranah politik itu dibawa paksa ke dalam ranah-ranah keimanan. Ini berat. Padahal politik itu bukan akidah. Politik itu fikih. Soal Hmm. ijtima, soal soal kesepakatan bersama. Jadi nggak ada hubungannya politik dan keimanan itu nggak ada hubungannya. Makanya saya sering nulis, jangan memeluk pilihan politik itu seperti memeluk agama. Karena bagaimanapun politik ini adalah kesepakatan soal kepentingan, soal kekuasaan dan sebagainya. Nah, ini kemudian yang membuat angka perceraian itu tinggi karena apa? Orang-orang yang membawa paksa politik ke dalam ranah keimanan ini karena dia masih mindsetnya adalah dengan politik dia bisa menghomogenkan paksa semua orang untuk sama dengan dirinya. Padahal ini bukan prinsip demokrasi. Hmm. Prinsip demokrasi itu berikan kebebasan partisipasi politik kepada setiap individu. Kalaupun bapaknya memilih Anies misalnya, ya anaknya tidak boleh juga dipaksa untuk memilih Anies. Silakan dia bisa memilih Islah Barowi misalnya. Numpang stop lah. Bebas ya, bebas ya. Nah, artinya ini baru yang dinamakan dengan prinsip demokrasi. Nah, persoalannya kemudian adalah ketika politisasi agama ini dilakukan, maka kemudian ranah-ranah prinsip dalam keimanan itulah yang dibawa. Nah, setiap agama itu kan Sorry. Setiap agama, maaf Cak, boleh aduh, diulang dari setiap. putus nggak tadi? Iya putus, setiap Iya, agama adalah lanjut. yuk, yuk, sebentar. Yuk, bisa nggak yuk? Pelan yuk.
sorry. Ini mungkin karena terlalu ngebut ini, makanya putus-putus. Iya, oke. Jadi mungkin sinyalnya kejar-kejaran sama speed up. Oke. Tadi apa? Setiap Karena agama gini, gitu, Cak Is, dari ya situ. setiap agama itu kan prinsipnya sama dalam melakukan pada, aduh macet lagi ya. Ini macet, sinyalnya jadi nggak kuat. Oke, udah oke, Cak. Silakan. Udah oke. Kalau Hmm. gitu gini, saya matikan videonya ya Boleh, boleh, supaya boleh, boleh. streamingnya lebih kuat. Ya, oke. Nah, akhirnya adalah gini, setiap agama itu kan punya metode yang sama, bahwa pemeluknya itu diminta untuk memasukkan orang lain yang belum seagama ini supaya sama. Hmm. Ya artinya itu konsep syiar dan konsep dakwah gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya orang Islam, maka dakwahkan Islam ini, syiarkan Islam ini, supaya orang yang belum Islam itu masuk Islam sebanyak-banyaknya, kan begitu. Hmm. Orang Kristen pun juga diminta begitu. Nah inilah konsep dakwah dalam agama itu. Nah kita tidak bisa memungkiri bahwa semua agama itu meminta supaya kalau perlu orang sedunia ini agamanya menjadi sama dengan kita. Ini semua agama ini. Meskipun itu juga tidak mungkin. Bahkan Allah kalau di dalam Al-Quran itu mengatakan, Muhammad kalau saya mau seluruh orang dunia ini, saya jadikan semuanya Islam. Kan begitu. Hmm. Tapi kan tidak seperti itu. Karena memang perbedaan-perbedaan ini dibuat secara sengaja oleh Allah. Maka kemudian, maka sampaikanlah Islam itu secara baik-baik lah, kurang lebih secara akhlak yang mulia dan sebagainya. Nah, semua prinsip agama itu kan sebenarnya sama. Meminta kita untuk menghomogenkan semua orang kalau perlu, kalau bisa. Nah, ketika ranah-ranah dan konsep ini dibawa ke dalam dunia politik, maka kemudian dunia politik pun sama menggunakan pola yang sama. Kalau perlu orang se-Indonesia ini digolkarkan semua gitu. Kalau perlu orang se-Indonesia ini di PKS-kan semua, kan kurang lebih seperti itu. Hmm. Hmm. Nah, konsep inilah juga yang kemudian mengerucut kepada kehidupan dalam keluarga. Kalau bapaknya itu Golkar, kalau bapaknya PKB, maka kalau perlu seayam-ayamnya ikut nyoblos PKB gitu. Nah, ini sebenarnya adalah deviasi dan kejahatan-kejahatan demokrasi dalam skala yang paling kecil. Nggak boleh itu. Makanya kemudian ketika orang-orang kulit hitam di Amerika tidak diberikan hak suara, itu kemudian menjadi gelombang arus deras terhadap modifikasi demokrasi di Amerika. Demokrasi di Amerika sudah dipeluk ratusan tahun, tapi ternyata orang-orang kulit hitam, budak-budak kulit hitam yang ada di pinggiran sungai Mississippi itu tidak punya hak suara. Sementara coba bayangin itu, Kang Abu. Pemilu kita di Indonesia tahun 1955 itu sudah menerapkan one man one vote. Pemilu 1955 kita sudah menggunakan pola itu. Satu orang, satu suara. Amerika belum. Makanya jangan sok gaya-gayaan orang Amerika itu telah lebih dulu menggunakan demokrasi dari Indonesia. Indonesia lebih dulu dari mereka. Hmm. Pada pemilu tahun 1969, mereka baru menggunakan metode one man one vote. Orang kulit hitam di berbagai daerah di Mississippi, di New Texas, di Massachusetts, atau di New Orleans, itu baru kemudian mempunyai hak suara. Nah, oleh karena itu, berikan kesadaran kepada adik-adik milenial kita itu tentang prinsip demokrasi yang paling benar. Artinya apa? Kebebasan individu, tapi yang bertanggung jawab itulah yang harus kita berikan kepada adik-adik kita ini. Nah, adik-adik kita ini kadang-kadang memang disayangkan. Bahkan ada salah satu gubernur, ya, masih waktu itu dia terjun ke dunia politik masih muda, masih belum berumur 30 tahun, yang kemudian ternyata dia ditangkap karena korupsi. Nah, ini yang amat kita sayangkan adalah generasi-generasi yang masih sekitar 30 tahun ini, tapi kemudian dia juga tidak terikat oleh berbagai tugas-tugas moral yang dibebankan oleh politik dan juga dunia demokrasi kepada mereka ini. Nah, ini yang harus kita tanamkan, Kang Abu. Jadi bahwa demokrasi itu sebenarnya adalah bukan
dengan politik ya, dengan jalur demokrasi ini, kita tidak boleh punya anggapan bahwa semua orang ini harus dihomogenkan paksa. Bukan itu. Bukan itu. Adalah bahwa semua orang ini harus menjadi sami'na wa ata'na ke dalam satu tujuan untuk kemakmuran bersama, iya. Tapi bukan berarti secara simbolistik, secara bendera, secara ikonik bahwa mereka harus berada di bawah panji yang sama. Demokrasi tidak seperti itu. Orang-orang hari ini kemudian seolah-olah demokrasi ini menjadi kambing hitam. Kebebasan-kebebasan dalam dunia demokrasi ini menjadi kambing hitam. Bahkan orang yang mengharamkan demokrasi pun memanfaatkan kebaikan demokrasi untuk meneriakkan anti demokrasi. Orang-orang yang hari ini mengkampanyekan khilafah itu sebenarnya hidup di negara-negara demokratis. Padahal cita-citanya teokratis, negara dengan konsep dasar ketuhanan. Padahal pengusung khilafah dan cita-cita negara khilafah itu justru di negara-negara teokratislah mereka itu diharamkan. Coba. Tapi di negara-negara demokratislah mereka ini bisa hidup. Libya, Libanon, Indonesia. Coba. Tahrir dan Ikhwanul Muslimin itu ada di London, paling demokratis di dunia. Nah, ini kan sebuah anomali gitu ya, bahwa kebaikan-kebaikan demokrasi ini sebenarnya justru dipakai oleh para penggunting dalam lipatan. Nah, ini yang harus kita sadari itu. Oke, Cais, makasih nih insight-nya banyak banget gitu. Nah, nanti saya pengen tanya sedikit tentang khilafah. Iya. Sorry tadi. Aman. Yes. Oke. Aman. Ya, ini saya perhatikan lagi karena ini Boleh. udah di daerah perkebunan kayaknya ini. Oke, nggak apa-apa, Cais. Oke. Cais, ini saya pengen mundur sedikit ya. Tadi bicara 2014-2019 itu kental banget dengan politisasi agama. Tapi waktu saya kecil tuh kayaknya cebong kampret tuh nggak ada gitu, Cais. Waktu saya kecil tuh ngomongin kafir, menjelekkan tuh kayaknya tuh nggak menjadi sesuatu yang sangat signifikan atau sesuatu hal yang sangat bold gitu ya, tebal banget gitu. Nah, justru nggak tahu ya, saya sih pengamat yang cuman selewat aja gitu. Kayaknya baru akhir-akhir ini deh isu agama jadi trending banget dan menjadi sesuatu hal yang sangat dipakai dalam tanda petik. Nah, dari dulu kemana aja gitu ya? Kok baru adanya sekarang tuh? Itu gimana sih dari segi konstelasi sejarah gitu? Silakan, Cais. Jadi begini Kang Abu. Sebenarnya ini agak panjang. Mungkin suatu saat nanti akan kita buat topik soal ini ya. Tentang bagaimana genealogi segregasionistik terkait agama dan politik ini. Jadi sebenarnya begini. Pola kita yang berubah ini sebenarnya sejak datangnya berbagai gerakan-gerakan ideologi transnasional ke kita. Nah, gerakan-gerakan kiri ini kan sebenarnya berusaha memisahkan, mengayak masyarakat untuk memilah-milah demi tujuan tertentu. Dan hampir semua dari tujuan ideologi transnasional itu adalah cita-cita politik. Makanya kalau kita perhatikan ya, bahwa misalnya gerakan Wahabisme internasional yang masuk ke kita kurang lebih sekitar pada awal-awal akhir dekade 60-an, awal dekade 70-an hingga hari ini memang rata-rata punya cita-cita yang seperti mereka. Nah, ini cita-cita Wahabisme. Belum lagi kita berbicara tentang cita-cita Hizbut Tahrir yang ingin menegakkan khilafah. Ini kan sama sebenarnya. Mereka menggunakan jalur-jalur agama untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Yaitu cita-cita politik yang sama, yaitu daulah khilafah juga. Ikhwanul Muslimin juga begitu. Mereka punya cita-cita pan-Islamisme. Ingin menjadikan Indonesia ini sebagai negara agama. Karena kita ini dianggap negara yang masih menggunakan undang-undang buatan manusia. Bukan undang-undang buatan Tuhan. Nah, ini tinjauannya sangat luas. Nah, kehidupan beragama kita ini kemudian mau tidak mau terwujud dalam berbagai produk-produk politik. Yang kemudian membuat produk-produk politik kita yang masa lalu itu kalah oleh berbagai produk politik hari ini. Contoh, kalau kita misalnya ke Aceh misalnya.
Orang makan berdua di restoran, bukan muhrim, itu bisa ditangkap. Karena apa? Karena orang yang bukan mahram ini, bukan muhrim. Misalnya saya menggunakan kata muhrim ini sebenarnya tidak pas untuk pasangan yang sah ya, mahram. Nah, pada kacamata perspektif ideologi yang masuk belakangan ini, orang yang berduaan makan yang bukan mahram ini selalu dicurigai bahwa dia akan berbuat yang enggak gitu. Nah, lalu kemudian keluarlah produk politik perda syariah seperti yang ada di Aceh misalnya. Padahal kita zaman dulu tidak pernah punya perspektif atau pandangan terhadap orang yang berduaan meskipun dia bukan mahram, lalu kita menyimpulkan dia akan berbuat yang enggak. Dulu kita tidak punya pikiran seperti itu. Betul, betul. Oh, mereka berteman. Mereka berteman, ini teman sekolah dan sebagainya. Seperti inilah kemudian yang membuat kita berbeda hari ini. Termasuk di WA Group, misalnya. Ada beberapa paham yang masuk belakangan ini yang tidak boleh berteman akrab dengan orang Kristen misalnya. Ini di Islam, ini ajaran Wahabi ini. Tidak boleh berteman akrab dengan orang Kristen, kecuali dalam hubungan dagang. Nah, saya kadang-kadang nyeletuk tuh. Ini menyampaikan tafsir Al-Quran apa sebenarnya menyampaikan tafsir Das Kapital gitu. Berteman akrab dengan orang Kristen nggak boleh, tapi kalau hubungan dagang boleh. Oh ini matre sekali ini. Matre. Tafsir materialistik ya. Iya, ini bukan tafsir Al-Quran ini yang disampaikan, ini tafsir Das Kapitalnya Marx ini. Nah ini kemudian yang membuat pola itu akhirnya apa? Teman kita yang beragama non-Islam dari WA Group itu kemudian di-kick out. Kemudian diusir, dikeluarkan. Nah ini kan akhirnya mengubah pola dalam intimasi sosial kita. Nah ajaran-ajaran seperti inilah kemudian yang membuat berbagai perbedaan itu. Dan gelombang-gelombang politisasi agama ini juga diglorifikasi oleh para politisi karena mereka punya keyakinan bahwa negara ini harus menjadi negara agama. Apalagi mereka kemudian berkamuflase dalam partai-partai politik, mewujudkan cita-citanya melalui berselancar melalui ombak-ombak demokrasi. Dia membuat partai politik, memanfaatkan kebaikan demokrasi. Lalu kemudian dengan tanpa kita sadari, mereka sebenarnya menyusup ke dalam dunia demokrasi untuk menghantam demokrasi. Seperti yang saya katakan tadi. Nah, pola-pola intimasi sosial yang terwujud lewat produk-produk politik inilah kemudian juga yang dirasakan bukan hanya oleh orang Indonesia. Ini juga dirasakan oleh orang di Afghanistan, di Pakistan, dan juga di berbagai belahan negara di dunia. Nah, persoalannya kemudian, peradaban manusia ini juga akhirnya menyajikan ke hadapan kita berbagai ambiguitas dan anomali. Di Saudi hari ini orang sudah tidak diwajibkan berhijab. Coba bayangin. Sementara kita seolah-olah ingin menjadi seperti Saudi. Saudi hari ini ingin menjadi seperti Indonesia. Oke. Dan orang Indonesia ingin menjadikan seperti Saudi pada masa lalu. Ini kan kebalik-kebalik. Nah ini kemudian ya, kalau kita perhatikan, tidak ada lagi orang Indonesia yang pakai kerudung seperti zaman dulu yang rambutnya kelihatan. Seperti bunyai-bunyai NU zaman dulu itu. Seperti kalau kita lihat Mbak Yeni, Bu Sinta Nuria, ini kan berkerudungnya masih seperti orang-orang fatayat atau orang-orang muslimat pada zaman dulu. Nah hari ini kan semuanya sudah serba berubah. Karena kemudian menganggap bahwa ini tidak sebagainya. Nah pola-pola ini yang kemudian membuat berbagai kehidupan kita dalam intimasi sosial itu berubah. Yang pada tataran level pedas terakhir akhirnya tidak menyukai perbedaan, membenci atas nama agama, mencaci maki atas nama agama, gelisah oleh keimanan orang lain, dan sibuk menghitung dosa orang lain. Nah ini adalah dampak-dampak yang kita rasakan hari ini.
Karena apa? Kita gagal membendung berbagai gerakan-gerakan politik yang berbasis ideologi transnasional tadi. Coba bayangkan hari ini juga, aturan-aturan di kementerian juga banyak yang berubah. Bahkan di sekolah-sekolah juga ada yang berubah. Kalau ada siswa yang tidak pakai hijab, kemudian dikeluarkan, ditegur, diberikan sanksi dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang sangat, ya menurut saya ya, pertama, ini salah sebenarnya. Artinya pada akhirnya demokrasi ini menjadi penyimpangan-penyimpangan upaya untuk menghomogenkan semua orang. Ini yang sebenarnya yang saya tentang, bahwa semua orang punya hak, bahkan Tuhan pun memberikan pintu bagi pertobatan-pertobatan manusia. Coba bayangin. Bahkan kendali hidayah pun di dalam Islam itu sepenuhnya menjadi hak prerogatifnya Tuhan. Hidayah, ya. Ini hidayah ini, lalu kemudian kita sering dimaki-maki di media sosial, semoga kamu mendapatkan hidayah. Seolah-olah dia yang mengucapkan itu sudah mendapatkan hidayah gitu. Nggak ada. Hidayah itu rahasia Allah. Jangan kemudian karena saya berbeda keyakinannya dengan dia, karena saya berbeda tafsirnya dengan dia, lalu kita didoakan semoga kamu mendapat hidayah. Enak aja. itu kan secara tidak sadar dia sudah menjadi Tuhan kerdil di situ. Nah, pola seperti inilah kemudian yang hari ini kita rasakan di sekeliling kita, Kang Abu. Oke, Cais, thank you. Dari saya sedikit lagi, Cais, dan ini ada beberapa pertanyaan. Ini menarik ya. Aduh, tadinya mau ngomongin tentang si ideologis, tapi tadi menarik ada kalimat Arab Saudi, ya Saudi gitu ya. Kita bicara Saudi itu changing, pengen seperti Indonesia gitu ya. Dalam tanda petik lebih moderat, lebih terbuka dan seterusnya. Apa sih yang menyebabkan mereka kok jadi lebih terbuka dan moderat gitu, Cais? Sementara saya rasa kita yang punya dalam tanda petik ya kesadaran atau dalam konteks kita berbicara tentang kebudayaan ataupun ketauhidan lah gitu ya. Itu justru malah jadi pengen kayak mereka gitu di masa yang lampau gitu. Fenomena apa yang terjadi pada mereka Arab ini atau Saudi ini dalam konteks kok bisa jadi lebih moderat? Kenapa tuh, Cais? Silakan. Begini sebenarnya, saya kebetulan ketika Saudi merayakan hari kemerdekaan itu saya ada di sana. Saya umroh gitu ya. Pada tanggal 22 Februari itu. 22 Februari itu adalah founding day, hari kemerdekaan Saudi. Dan yang menarik adalah kemerdekaan Saudi itu sebenarnya dirubah. 22 Februari itu sebenarnya banyak pengamat dan juga diakui oleh Muhammad bin Salman bahwa ini dalam rangka Saudi ingin memutus mitos politik terhadap Wahabisme. Ini diakui sendiri oleh Muhammad bin Salman. Nah, mengapa mereka ingin meninggalkan Wahabisme yang sudah puluhan tahun diusung menjadi keyakinan agama yang dituangkan menjadi aturan negara? Karena yang menarik adalah pernyataan Muhammad bin Salman misalnya. Dia mengatakan kalau Saudi ini tetap menggunakan paham Wahabisme sebagai paham negara, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia. Karena begini haram, begitu haram. Begini terlarang, begitu terlarang. Orang yang berbeda kemudian dikafirkan, takfir. Lalu kemudian ideologi yang mereka eksportasi paksa ke seluruh dunia itu hanya melahirkan dunia kekerasan. Melahirkan Al-Qaeda, melahirkan ISIS, melahirkan Boko Haram, Laskar At-Taiba, Al-Shabaab, dan sebagainya. Nah, ini kemudian yang membuat Saudi sadar bahwa ajaran ini ternyata tidak benar. Makanya kemudian Saudi lebih gelisah lagi ketika banyak perempuan Saudi yang memilih menjadi ateis. Ini jelas, suara saya jelas ya, Kang? Jelas, Cais, jelas. Ya. Terus? Yang paling lebih membuat mereka itu cemas adalah ketika kalangan perempuan Saudi ini menjadi vulnerable, menjadi rentan terhadap ateisme. Nah, lalu kemudian mereka berhitung, mereka membuat satu survei yang pada akhirnya betul-betul menemukan angka bahwa ternyata 5 dari 300 orang Saudi itu mengaku ateis. Ini dilakukan oleh Gallup International. Nah, ketika di survei lagi yang mengaku ateis itu adalah 5
4 dari 5 orang itu ternyata perempuan. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan utama adalah ketika agama itu digambarkan sebagai sosok yang menakutkan dan diwujudkan dalam aturan-aturan negara, maka yang menjadi korban pertama adalah perempuan. Makanya perempuan Saudi itu yang paling banyak melahirkan ateisme. Ada Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, Ajla, Aywa. Ini adalah perempuan-perempuan yang kabur dari Saudi karena dia itu ingin memeluk ateisme. Karena kalau menjadi ateis di Saudi itu dipenggal. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran inilah kemudian ketika Muhammad bin Salman berkuasa, dia membuat kemudahan-kemudahan paling awal itu terhadap kalangan perempuan. Misal, perempuan boleh nyetir jadi supir taksi. Perempuan boleh bekerja. Mall sudah tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan. Mereka sudah membuka gedung bioskop. Perempuan kalau keluar negeri tidak perlu pakai mahram. Orang Indonesia kalau umroh juga tidak perlu ada mahram. Cukup izin saja. Nah ini adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Saudi karena pemerintah Saudi sadar bahwa peradaban manusia di negara saya ini pada akhirnya menjadi primitif. Karena apa? Karena semua ajaran agama yang kemudian dituangkan ke dalam dalam aturan negara itu memaksa semua penduduknya untuk kembali kepada masa lampau. Semua orang harus kembali kepada peradaban masa lalu. Sesuatu yang baru ditemukan hari ini dan dilakukan hari ini lalu kemudian dibid'ahkan semua. Nah, inilah kemudian yang menjadi kekhawatiran mereka, apalagi Saudi minyaknya sudah mau habis. Dia harus menjaring devisa dari komoditi lain, terutama dari pariwisata. Tapi kalau kemudian Saudi ini menjadi negara primitif dalam konteks berpikir ya, bukan dalam konteks teknologi atau peradaban, tapi dalam metode berpikirnya masih primitif, maka orang-orang di luar Saudi tidak akan tertarik untuk datang ke Saudi kecuali mereka mau saling tipu. Orang Saudi dianggap tidak cerdas, lalu mereka datang untuk ditipu saja. Nah ini perkataan Muhammad bin Salman juga. Nah ini kemudian yang membuat Saudi harus membuat satu terobosan besar. Dia harus meratifikasi tafsir-tafsirnya. Karena kata Muhammad bin Salman, bagaimanapun Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan seorang nabi. Dia juga seorang mufassir. Dia juga seorang ahli tafsir. Yang tafsirnya juga bisa digugurkan oleh tafsir-tafsir berikutnya. Kata Muhammad bin Salman, karena kita harus meyakini bahwa Islam ini harus hidup dalam setiap akselerasi peradaban manusia. Nah, artinya apa? Kesadaran itu muncul dari orang-orang Saudi hari ini, tapi yaitu kebalikannya. Orang Indonesia yang baru mengenal Wahabi, kemudian berusaha untuk mundur sama seperti Saudi kemarin-kemarin. Ini kan pola ideologi seperti itu. Ketika komunis sudah tumbang di Rusia, yang makin jadi itu Korea Utara. Ketika Lenin sudah mati beserta komunisnya, Kim Jong-un makin hidup dan makin bangga dengan ajaran komunisnya. Jadi memang ketika suatu ideologi itu berkembang di hulu, lalu kemudian di hulu itu dia itu sudah mati, sudah sekarat, biasanya di hilir itu makin jadi. Nah ini konsep ideologi itu seperti itu. Kenapa begitu? Karena residu ideologi itu memang selalu ada di hilir. Ketika di hulunya sudah tergerus, maka kandungan-kandungan residu ideologi itu berada di hilirnya. Sama seperti konsepnya sungai. Ini kata Antonio Gramsci itu ya begitu. Kalau di hulu itu sudah mulai tergerus, sudah mulai menipis, itu biasanya di hilirnya itu justru mengalami kandungan-kandungan ideologi yang semakin jadi gitu. Kurang lebih seperti itu, Kang Abu. Makasih Cais. Ini saya rasa perlu ada pembahasan yang lebih komprehensif ya tentang perubahan-perubahan ini. Terima kasih Cais, ini banyak banget insight dan semangat gitu ya. Dan saya rasa ini penting untuk kita terus glorifikasi dalam tanda petik semangat-semangat kebangsaan, persatuan moderasi gitu ya. Beragama. Betul, moderasi beragama yang tadi kalimat ditipu itu menohok sih gitu ya. Jangan sampai mereka datang ke sini untuk nipu gitu. Itu keren tuh kalimat gitu ya. Karena kitanya emang mau ditipu lagi gitu sih intinya gitu. Itu keren. Iya.
Karena ada juga yang kadang-kadang diamnya aja nipu gitu. Oke, thank you Cais. Oke, ini ada yang resen, kita ke Mas Aryo. Silakan Mas Aryo. Wah, udah lama nih nggak dengar suaranya. Silakan Mas. Ini sebenarnya kan intinya masalah toleransi ya, entah antar umat agama atau sesama agama gitu, apapun keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Jadi sebenarnya gimana menumbuhkan atau mengembangkan toleransi ini? Oke lah, mereka nggak berjilbab, tapi asal kalau baik ya udah dibaikin aja. Karena terutama untuk masyarakat menengah ke bawah yang mungkin hidupnya udah terbiasa di bedeng-bedeng liar, pinggir kali, anak orang tua anak dari orang tua yang punya anak banyak, tinggal di tempat sempit, dari kecil udah terbiasa melihat orang tuanya melakukan adegan yang dewasa lah gitu, karena memang tidak ada tempat lain untuk bisa tidur. Jadi memang dari kecil tuh sudah mentalnya tuh sudah rusak. Nah, hal-hal yang kayak gini kan menjadi tantangan. Gimana mereka bisa toleransi kalau yang dari awal itu sudah rusak. Jadi seperti apa sih? Ya karena ini kan masalahnya kompleks ya, bukan hanya masalah ideologi tapi juga sosial, ekonomi dan segala macam gitu. Jadi gimana ini sebagai mungkin masyarakat terutama menumbuhkan rasa empati di kalangan orang-orang menengah ke bawah ini terhadap orang-orang menengah ke bawah lainnya. Jadi bukan cuma orang yang makmur turun ke bawah, tapi justru yang dari sesama bawah ini yang bisa saling membantu karena mereka yang jumlahnya lebih banyak. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Aryo. Asik nih, asik. Silakan Cais. Iya. Makasih. Jadi begini ya, sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang pendulum dalam persoalan toleransi itu, jadi sebenarnya begini. Ketika intoleran atau pelanggaran moral itu terjadi kepada orang yang kelasnya menengah ke bawah, sebenarnya itu memang adalah pemberdayaan ekonomi, itu adalah kuncinya. Dari dulu teorinya ya begitu. Artinya apa? Untuk membuat supaya tidak moral orang-orang miskin ini tidak menjadi penjahat, maka kemudian diberdayakan ekonominya. Teorinya kan seperti itu, selalu begitu. Pemikiran-pemikiran dari berbagai tingkatan akademis selalu begitu. Nah, tapi persoalannya adalah ketika kita menemukan orang kaya, tapi juga masih melakukan korupsi gitu. Nah, ini kemudian perlu teori-teori juga yang banyak sekali, terutama dalam teori-teori capacity building misalnya. Ini juga adalah, maka kemudian yang diberdayakan bukan ekonominya, tapi moralnya gitu. Nah, kalau orang kecil melakukan pelanggaran moral itu ekonominya yang harus dimapankan, tapi kemudian kalau orang dengan ekonomi yang sudah mapan, dia masih melakukan kejahatan, ya artinya memang moralnya yang harus dimapankan. Nah, demikian juga dalam dunia toleransi dan intoleransi. Karena begini, ada beberapa kesepakatan kalau di dalam fikih peradaban NU kemarin itu ada sifat-sifat yang sawabit dan sifat-sifat mutaghayyirat. Yang akhirnya itu memang sawabit ini adalah prinsip yang tidak bisa diganggu-gugat, dan mutaghayyirat ini adalah sesuatu yang masih bisa dikembangkan yang sifatnya lentur. Nah, toleransi beragama dalam perspektif Islam itu adalah kehidupan sosial yang sangat mutaghayyirat, yang masih bisa disesuaikan, yang masih bisa kita diskusikan. Artinya gini, kalau soal keimanan kita tidak boleh mengenal kompromi. Oke, kita sepakat di situ. Orang Kristen pun pasti tidak mau berkompromi soal keimanan. Tapi soal intimasi sosial, soal budaya, soal hubungan-hubungan kemanusiaan, ini semua harus tidak boleh lagi mengenal kompromi. Nah, konsep-konsep konsep-konsep untuk membangun toleransi inilah kemudian yang dirumuskan dalam fikih peradaban NU kemarin, bahwa kita harus betul-betul mengedepankan moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama? Kadang-kadang tuduhan dari kelompok-kelompok fanatik mengatakan, ini akal-akalannya sekuler aja, ini akal-akalannya kelompok liberal aja. Betul, keimanan ini akhirnya bisa berkompromi gitu ya. Sebenarnya satu saja moderasi beragama itu, mengembalikan fungsi agama sebagai bejana untuk menghargai manusia lainnya dan mewujudkan kedamaian di antara seluruh umat manusia. Mengembalikan fungsi agama sesuai lahirnya. Karena semua agama ini kan dilahirkan untuk tujuan itu.
Nah, tafsir-tafsir inilah kemudian yang mengubah agama itu menjadi brutal, ada juga yang mengubah kemudian menjadi dan sebagainya. Ini semua harus dihilangkan dan kita semua kembali kepada konsep kelahiran agama-agama. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai pemeluk agama yang sifatnya monoteism ini meyakini bahwa Tuhan itu satu, maka kita harus menyuarakan satu hal penting itu, bahwa apapun agamanya, apapun sukunya, semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Nah, lalu kemudian ini yang harus kita suarakan kemana-mana. Nah, soal moral, soal toleransi, soal intoleransi, yang kemudian mempengaruhi pola pikir manusia. Ini kemudian sebenarnya inilah adalah bagian dari akselerasi peradaban manusia. Akselerasi peradaban manusia ini kemudian harus dikawal oleh dua faktor. Oleh ajaran agama yang betul-betul moderat, ya, dengan catatan moderat. Artinya gini, kalau kata Imam Ghazali, kawallah peradaban manusia ini dengan agama. Kalau saya boleh menambahkan pernyataan ini, dengan pengawalan keyakinan beragama yang moderat. Kalau keyakinan beragama yang brutal yang ngawal, maka semua kita akan saling tikam dalam satu keimanan atau berbeda keimanan. Nah, ini penting bahwa kemudian moral-moral kehidupan beragama kita ini kembalikan kepada kemanusiaan sebelum mengenal keimanan. Ini sama seperti bukunya Habib Ali Al-Jufri yang pernah kita bahas di Dialog Positif, Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Jadi sebelum kamu mengenal agama, kenal dulu kemanusiaanmu. Bahwa kamu ini beragama Islam karena orang tuamu beragama Islam. Kamu ini beragama Kristen karena orang tuamu beragama Kristen. Kamu bisa menjadi Islam karena kamu lahir di Madura. Kalau kamu lahir di Argentina, mungkin kamu sudah menjadi Katolik dan nama kamu mungkin Jose Manuel siapa gitu kan. Nah, ini takdir-takdir keimanan dan kelahiran ini yang kemudian kita tidak boleh pungkiri, bahwa bagaimanapun tujuan dari kita beragama, mengapa kita harus toleran itu, karena memang takdir dari keimanan kita ini tergantung dari takdir-takdir kelahiran kita. Dan ini semua kelahiran kita ini kan bukan pesanan kita. Kita tidak pernah melakukan request kepada Allah, ya Allah tolong lahirkan saya di Madura. Nggak ada itu. Kita tiba-tiba kita sudah mengikuti garis tangan kita yang sudah ditentukan oleh Allah, lalu kemudian gedubrak, saya lahir di Madura dan kemudian menjadi Islam. Tiba-tiba setelah gede saya merasa, woi kalian akan masuk neraka semua yang tidak sama dengan saya. Coba. Waktu kecil itu kita pasrah aja sama Tuhan dilahirkan di mana, setelah gede kita tiba-tiba menjadi Tuhan-Tuhan kerdil. Ini kan nggak fair. Nah, pola-pola berpikir seperti inilah yang harus kita tanamkan kepada adik-adik milenial kita, supaya nanti ketika mereka sudah menjadi pemimpin-pemimpin politik, kita betul-betul toleran dan menjadikan agama ini sebagai front line, sebagai garis terdepan dalam mewujudkan kemanusiaan dan kedamaian lewat jalur politik. Mantap, Itu Cais. saya kira. Thank you, tepuk tangan lu dong, keren, Cais. Terima kasih banyak, mantap. Oke, ini berhubung waktunya udah mepet-mepet, masih ada 2 raise hand. Mas Adri sama Pak Indra, mungkin kita satuin dulu satu pertanyaan direct, jadi nanti Cais mungkin akan menjawab dengan satu kesatuan, supaya kita lebih efektif dan efisien. Pak Adri, silakan. Pak Adri, apa kabar? Ya, kabar baik, Kang Abu. Mohon maaf Silakan. nih, saya banyak absen. Oh, santai. Silakan, Mas Adri. Oke, Cais, saya mau mencoba untuk mengelaborasi ya, bahwa sebenarnya agama itu adalah organisasi dengan skala yang sangat besar, di mana terjadilah hukum organisasi itu, di mana organisasi yang paling besar itu adalah cenderung organisasi yang akan berkuasa. Begitu organisasi itu menjadi organisasi yang terbesar dan cenderung berkuasa, maka politik itu akan menjadi sangat kental terhadap keberadaan organisasi itu. Kita ambil contoh aja. Di Myanmar, agama yang mayoritas itu pun menguasai politik di sana dan menjadi penguasa dan menjadi seenaknya sendiri. Pada saatnya, agama Katolik di Roma
itu menjadi mayoritas. Dan dia berkuasa, dan pada saat itu dia seenaknya sendiri mendirikan organisasi gerejanya. Di Islam pun demikian. Bahkan kalau kita melihat dari sejarah, begitu Nabi kita Muhammad meninggal, hari itu juga udah terjadi perpecahan gitu. Terjadi saling bunuh-membunuh untuk memperebutkan kekuasaan. Bahkan di Arab itu sendiri gitu. Nah, ini terjadi terus-menerus. Dan ini berulang-ulang. Artinya apa? Ini bukan sesuatu yang baru. Bahwa ada orang yang ingin mengambil kekuasaan untuk menguasai dan mengatur semua yang minoritas. Seperti itu. Nah, itu yang kita rasakan di Indonesia sekarang. Nah, kalau kita sekedar berteriak, kaum milenial, sadarlah bahwa agama itu adalah wadah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, yang aman, yang damai, kita ini anti kekerasan dan sebagainya. Kenyataannya, pada saat zaman Nabi aja sudah terjadi tuh perpecahan dan kekerasan. Padahal belum kita kenal tuh yang namanya Islam radikal dan tidak radikal, yang moderat dan tidak moderat dan sebagainya. Nah, saya rasa kalau cuman seperti itu, bahkan pemerintah sekarang pun tidak bisa gitu serta-merta menumpas gitu radikalisme itu gitu. Bahkan NU pun yang sudah berabad-abad ada di Indonesia ini masih belum bisa sebegitu cepatnya menguasai keadaan sehingga radikalisme ini terus bisa berkembang gitu. Nah, ini bagaimana Cais dengan semangat yang Cais tunjukkan selama ini sangat menggebu-gebu, bahkan pada saat Cais dihadapkan dengan orang-orang radikalisme di televisi sekalipun, Cais berani gitu melawan, menentang. But that's it. Nggak ada lagi kelanjutannya. Pemerintah pun nggak memfollow up apa-apa gitu. Kita pun bersuara hanya di kelompok-kelompok kecil seperti ini. Yang bersuara yang dibesar di sana, radikalisme, begitu mereka teriak, 212, ayo kumpul semua. Ayo kita bicara, anti 212, ayo kumpul, nggak ada yang kumpul tuh. Nah, ini gimana Cais? Bagaimana gitu kita harus menyikapi ini gitu sejujur-jujurnya. Tidak dalam hanya ucapan aja, tapi bagaimana mengimplementasikan ini semua agar yang kita khawatirkan di Indonesia yang sudah semakin dekat ini, khilafah mau berkuasa, apalagi kalau nanti yang dipilih pemimpinnya orang-orang yang berpihak pada khilafah itu, mau kemana arah kita tuh sebenarnya? Sudah dekat nih 2024, tapi tidak ada satupun tindakan yang mau membuat kita lega gitu. Khilafah tidak akan berkembang. Sampai hari ini, sampai detik ini, tidak ada satupun mau Ganjar dicalonkan jadi presiden pun, saya masih merasa was-was bahwa khilafah tidak akan berkembang gitu. Nah, bagaimana tuh cara menyikapi ini, Cais? Sejujur-jujurnya dan senyata-nyatanya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Adri. Wah, ini asik banget. Terima kasih. Saya simpan dulu ya. Nanti semoga ada relate dan irisannya bisa langsung dielaborasi oleh Cais Bahrawi. Oke, berikutnya adalah Bapak Indra. Silakan Pak Indra. Di-unmute dulu Pak Indra, maaf. Iya, silakan. Bu. Mangga, Pak, silakan. Esa. Jadi di sini tadi bicara mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Boleh nggak dielaborate bahwa kita tuh ciptaan Tuhan yang Maha Esa berikut tata surya ini semua, termasuk bumi, air, dan segala kekayaannya adalah ciptaan yang Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita tuh fungsinya di sini ngapain gitu kan, jelasin kan. Bahwa kita harus merawat, menjaga. Nggak sekarang gitu, kita kaya, sumber alam kita melimpah, ayo kita habisin gitu. Ya, itu satu. Yang kedua, kita bicara mengenai demokratisasi ya. Demokrasi itu kira-kira kesetaraan dalam apa?
dalam literasi atau dalam akses untuk dapat literasi. Karena di sini kita berhadapan dengan orang tua nih. Orang tua yang nomor satu tuh megang urusan mindset anak-anaknya. Dia yang nomor satu, yang menghasut, kalau bisa bilang menghasut ya. Orang tua lah yang berkuasa di sini gitu. Nah orang tua ini nggak pernah dipegang nih. Termasuk kita, yang kita omongin cuma anak-anak. Nah pada saat yang sama, kita bicara mengenai homogenisasi banyak hal yang dikerjakan oleh orang Islam kah apa kan. Bukankah sekolah kita, sistem pendidikan nasional kita juga menghomogenisasi masa depan bangsa Indonesia? Karena di sini yang saya kira ini masalahnya yang nggak kelihatan gitu kan. Semuanya setuju aja pada sekolah gitu. Tapi di sekolah pada tahu nggak bahwa guru dia yang ngajar, dia yang ngasih soal, dia yang bikin soal ulangan, ujian. Nah guru yang sama nih yang periksa dan kasih nilai nih. Bukannya ini adalah langkah-langkah yang koruptif nih. Itu terjadi di sekolah di semua di undang-undang sistem kependidikan kita itu disebutkan guru menyiapkan bahan pembelajaran, guru melaksanakan pembelajaran, guru mengadakan evaluasi, dan guru yang menilai. Waduh, ayam panggang mentega nih gue pikir nih. Iya Pak, masuk sekolah makin seragam ya Pak ya. Nah gimana nih? Terima kasih. Thank you Pak Indra. Wah ini 2 pertanyaannya dahsyat banget. Mudah-mudahan di waktu yang udah mulai mepet ini bisa terelaborasi. Mungkin dari Pak Adri itu tadi bicara tentang movement gitu ya, Cais. Dengan kita bicara tentang ada organisasi besar majority dan itu juga dari historical di zaman Nabi gitu ya. Dalam konteks itu terjadi bahwa ya perpecahan gitu. Nah movementnya untuk 2024 ini seperti apa? Silakan Cais. Baik, terima kasih. Wah, ini seharusnya saya yang bertanya ke beliau-beliau ini. Ini kebalik ini. Ini sama seperti kiai nanya ke santrinya ini. Jadi Pak Adi, mohon izin. Jadi begini, mengapa sih kok politik itu memang selalu tertarik untuk menunggangi agama? Ini terjadi di mana-mana. Dan bukan hanya terpaku kepada satu agama saja. Kelompok Bharatiya Janata itu di India itu memang berusaha mengawinkan antara nasionalisme dengan agama. Bharatiya Janata ini yang di bawah Modi ini betul-betul menjadi sangat sangat kental politisasi agama ya, termasuk Asin Wiratu misalnya yang mempersekusi orang-orang Rohingya di Myanmar itu juga bagian dari kelompok-kelompok ini. Nah, memang pola-pola kelompok radikal ini selalu seperti itu. Dia menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di satu negara. Selalu begitu. Polanya selalu begitu. Kalau di India ya pasti nunggangi Hindu. Kalau di Eropa ya di Irlandia menunggangi agama lokal. Baske juga Katolik. Evangelis di Amerika juga berwujud Ku Klux Klan, white supremacy dan sebagainya. Di Indonesia pun juga sama. Nah, mengapa sih kok agama itu selalu menjadi daya tarik bagi orang-orang yang punya cita-cita politik? Nah, karena gerakan-gerakan radikal ekstrim teror ini kan rata-rata punya cita-cita politik sebenarnya, yaitu menegakkan daulah dan ingin menghomogenkan paksa seluruh negara itu dengan menggunakan kekuatan-kekuatan dominasi politik. Nah, agama itu selalu menjadi daya tarik karena satu, agama itu berbasiskan dogma. Nah, ini menjadi daya tarik yang luar biasa buat politik. Percaya nggak percaya harus percaya. Nah, dogma ini kemudian, yang fitur dogma ini yang dari agama yang dimanfaatkan oleh politik untuk menunggangi agama. Dogma. Ini semua ini kemudian terjadilah perang-perang, termasuk perang sesama orang Islam, perang Jamal, perang Hurrah, perang Zab, perang Nahrawan, perang Siffin. Ini kan semua karena memanfaatkan dogma sehingga masing-masing orang ini percaya bahwa saya lah yang paling benar, meskipun sesama Islam mereka saling bantai gitu. Dan dogma ini juga yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi untuk kemudian mengkafirkan Sayyidina Ali dan membantai Sayyidina Ali meskipun Sayyidina Ali sedang sholat di masjid misalnya. Nah,
Ini kan sesuatu yang sangat aneh gitu. Tapi dogma di situ bermain, politik memainkan itu menggunakan dogma sehingga orang kemudian terhipnotis untuk kemudian meyakini bahwa itu yang paling benar. Bahwa pilihan saya inilah yang paling benar. Parpol inilah yang akan membawa saya ke surga, kurang lebih begitu. Nah, dogma inilah yang kemudian dimanfaatkan. Kemudian yang kedua adalah kemartiran. Oh, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kekuatan-kekuatan politik untuk menggunakan agama. Karena agama punya konsep kemartiran. Kalau kamu mati dalam keadaan berjuang untuk agamamu, maka kamu akan masuk surga. Hampir semua agama punya konsep kemartiran ini. Makanya agama itu selalu seksi buat politik. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini, yaitu messianic belief. Mereka semua orang-orang penganut agama dan diajarkan oleh agamanya bahwa nanti suatu saat menjelang doomsday, menjelang hari kiamat, ya, judgment day, agama kalianlah yang akan berkuasa di muka bumi. Nah, ini yang selalu menjadi daya tarik bagi politik. Iming-iming ini kemudian, meskipun kata Ernest Bloch ya di dalam Das Prinzip of Hoffnung itu, ciri-ciri ideologi itu memang selalu memberikan cita-cita yang tidak masuk akal supaya ideologinya terus hidup gitu. Supaya pemeluk ideologi itu akan terus berusaha mewujudkan cita-cita yang tidak masuk akal itu. Nah, ini juga di dalam agama. Atau yang disebut dengan messianic belief ini bahasa Indonesianya mungkin nubuat akhir zaman lah gitu ya. Jadi ini selalu menjadi daya tarik. Nah, iming-iming ini selalu dijanjikan. Makanya kemudian kelompok-kelompok sayap kanan di setiap perpolitikan suatu negara itu selalu populer. Karena apa? Dia selalu berusaha menjadikan masa lalu sebagai referensi yang paling ideal tadi. Dengan menggunakan dalih-dalih agama. Di Islam misalnya, konsep khilafah selalu diperdagangkan. Karena apa? Karena konsep itulah yang bisa hypnotizing a lot of people gitu. Mudah, murah, cepat. Nah, itu yang dipakai. Nah, ini semua bisa dihapus kalau kita punya kesadaran-kesadaran bahwa politik ini bukan tujuan Tuhan, terutama dalam Islam. Ini juga menjawab tadi ya, ada beberapa tadi saya tangkap bahwa terutama dalam Islam misalnya. Islam ini memang tidak punya DNA politik sebenarnya. Dan Islam ini diwariskan oleh Nabi Muhammad itu bukan untuk berpolitik. Buktinya apa? Nabi Muhammad tidak menunjuk satu nama pun penggantinya. Makanya kemudian Sa'ad bin Ubadah dan Sayyidina Umar itu menghunus pedang untuk berebut menjadi penggantinya Nabi. Karena Nabi tidak mewariskan suksesi. Artinya apa di situ? Nabi tidak mewariskan Islam ini untuk berpolitik. Makanya saya mengatakan di podcastnya Bang Akbar Faisal waktu itu, makanya kemudian umat Islam ini tidak punya sejarah gemilang sedikit pun dalam politik. Hancur-hancuran. Saya bisa mempertanggungjawabkan pernyataan saya ini. Coba, Islam menguasai politik di Eropa selama 600 tahun. Setelah dia ditaklukkan oleh kerajaan dari selatan, sehingga kemudian apa? Semua orang yang Islam di Eropa itu kemudian dikristenkan paksa. Sama seperti ketika Kekaisaran Ottoman menguasai Armenia, diislamkan paksa. Setelah Kekaisaran Ottoman tumbang di Armenia, dikristenkan paksa lagi. Makanya kemudian politik itu tidak bisa, agama itu tidak bisa disiarkan, ya, didakwahkan dengan jalur-jalur politik itu nggak bisa. Hingga kemudian penakluk-penakluk berikutnya. Ketika satu kekuasaan itu berkuasa di suatu negara, bisa saja dia menghomogenkan semua orang sesuai keinginan penguasa itu. Tapi ketika penguasa itu ditaklukkan oleh penakluk berikutnya, makanya keimanan pun akan ikut tumbang dan mengikuti keimanan dari penakluk berikutnya. Nah, konsep-konsep seperti inilah kemudian yang menjadi racun di dalam dunia politik dan juga racun di dalam dunia agama. Makanya saya paling getol menyuarakan ini. Lalu gerakan apa yang paling penting? Tanpa kesadaran-kesadaran dalam dunia politik, gerakan-gerakan ini akan menjadi percuma. Kalau tidak ada revolusi-revolusi moral maupun mental dalam berpolitik, ini juga akan menjadi percuma. Makanya kemudian satu hal adalah
Kita yang orang waras ini jangan ngumpet dari kehidupan politik. Kita semua harus mewarnai kehidupan politik ini. Coba bayangkan, kelompok kanan ini sudah sejak puluhan tahun berusaha menjejalkan kader-kadernya di dalam dunia politik. Akhirnya apa? Produk-produk politik kita itu semakin ke arah kanan. Saya bukannya alergi dengan kelompok kanan, tapi kalau kemudian berbagai produk politik yang dilahirkan dari kelompok kanan ini hanya melahirkan perpecahan, melahirkan kebencian buat kita semua, yang akhirnya bisa memecah belah negara kita ini, lalu buat apa? Nah, ini jangan sampai kita seperti Sudan, memaksakan diri menggunakan hukum syariah karena desakan-desakan kelompok kanan, sehingga akhirnya apa? Mereka terpaksa, tanda kutip, menggunakan hukum syariah di negara itu, hingga akhirnya apa? Mereka terlibat perang sipil 24 tahun terpanjang di dunia. Setiap pergantian kekuasaan selalu didahului dengan kudeta. Negara itu terpecah belah menjadi dua bagian, yang utara menjadi, yang Islam menjadi Sudan Utara, yang Kristen menjadi Sudan Selatan. Terpecah belah. Dan pada akhirnya apa? Mereka hanya menghasilkan pengemis bertangan buntung terbesar di dunia. Karena apa? Nyolong dipotong tangannya, nyolong lagi dipotong tangan kirinya. Hanya akhirnya apa? Ketika hukum-hukum agama yang ketat itu tidak sanggup mengakomodasi kelaparan di satu negara, akhirnya hanya menghasilkan manusia-manusia cacat yang tidak bisa bekerja dan justru akhirnya menghilangkan generasi produktifnya. Nah, ini dialami oleh Sudan. Dan Sudan sampai hari ini masih berperang. Nah, itu akhirnya apa? Makanya kita-kita yang waras janganlah menjadi silent majority. Speak up. Kita berbicara. Kuasai itu dunia-dunia politik supaya yang waras ini betul-betul berdiri dalam moderasi beragama. Hari ini saya terus terang kenapa saya mendukung Pak Jokowi, dan saya akan mendukung tipikal presiden yang seperti Pak Jokowi, karena kita bisa lihat dari kabinetnya, menteri agamanya juga menurut saya bagus, Menko Polhukamnya juga bagus, semua concern dengan moderasi beragama, semua concern dengan kemanusiaan, toleransi, coexisting dan sebagainya. Semua concern terhadap hal itu. Coba bayangkan, kalau kemudian presidennya diganti oleh dengan orang-orang yang didukung oleh kelompok kanan, kabinetnya dari kelompok kanan, maka kita hari ini mungkin tidak bisa podcastan, tidak bisa zooman ini Kang Abu. Betul. Kita hari ini sedang meminyaki AK-45 kita. Kita mungkin sedang meminyaki senjata-senjata api kita untuk berperang sesama anak bangsa. Seperti yang terjadi di Afghanistan, seperti yang terjadi di Suriah, di Somalia, di Nigeria, dan sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, untuk pertanyaan kedua, mudah-mudahan ini bisa saya jawab, karena saya juga ternyata tanpa saya sadari, saya sudah sampai di Surabaya ini. Oke. Terakhir, Cais, tadi kedua mungkin ada sedikit komentar tentang Pak Indra bagus gitu ya, dalam konteks bahwa mungkin kalau ketuhanan itu berkaitan sama semua semesta, saya rasa itu bisa dielaborasi dengan ya maksudnya satu kesatuan gitu. Tapi yang menarik adalah ketika dunia pendidikan, apakah itu juga gimana tuh kaitan dengan dunia pendidikan kita tentang konteks homogenitas itu tadi gitu. Silakan, Cai. Memang ada, makanya saya tadi sempat mengatakan begini Kang Abu, ketika kita sudah mulai terinfiltrasi oleh berbagai ideologi transnasional, itulah kemudian yang mempengaruhi berbagai elemen di dalam kenegaraan kita. Mungkin kita tidak pernah sadar bahwa kelompok-kelompok kanan dan kelompok-kelompok pengusung ideologi transnasional ini sudah banyak mempersiapkan kadernya sejak puluhan tahun yang lalu, dan hari ini menguasai BUMN, lembaga kementerian, negara, legislatif, yudikatif, eksekutif, dan sebagainya. Itu mereka sudah berada di level eselon 1, eselon 3, eselon 2, eselon 1, ini sudah banyak dikuasai oleh mereka, BUMN terutama. Kita perhatikan, kelompok-kelompok ekstrim kanan, kelompok-kelompok pengusung ideologi kanan ini sudah mewarnai berbagai lembaga-lembaga ekonomi negara dan juga pelayanan publik negara. Nah, di situ kemudian yang mempengaruhi kurikulum kita, mempengaruhi aturan-aturan internal di BUMN. Coba bayangkan, kemarin ada kejadian, satu contoh saja, satu contoh. Mengapa kemudian ada salah satu karyawan Telkomsel yang membocorkan data pribadinya Denny Siregar misalnya. Coba bayangkan. Setelah kita profiling, ternyata karyawan Telkomsel itu adalah karyawan yang sudah lama dijejalkan oleh kelompok-kelompok kanan untuk menguasai database di dalam Telkomsel. Oke. Nah, hal-hal seperti inilah kemudian yang
kadang-kadang luput dari perhatian kita, dan kita hanya berbicara pada tataran terkecil itu. Coba bayangkan kalau itu juga dimasukkan terhadap berbagai komponen yang melahirkan kurikulum, yang melahirkan basic-basic penelitian, riset, aturan-aturan negara dan sebagainya. Seperti ke BRIN misalnya. Coba bayangkan itu. Makanya kemudian berbagai hal ini bisa diselesaikan kemudian kalau kita punya kesadaran bersama bahwa negara ini bagaimanapun adalah negara berbasis Pancasila yang harus mengakomodasi apapun agamanya, apapun sukunya, semua harus diakomodasi dengan harga diri yang sama. Makanya fikih peradaban kemarin itu adalah kita harus mengembalikan fungsi-fungsi agama dan fungsi bernegara ini, bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama apapun latar belakangnya. Nah, negara harus berada di tataran itu, harus hadir dalam tataran itu. Bagaimanapun dalam konsep yang terkecil sekalipun, negara harus hadir. Misalnya, ada saudara-saudara kita yang beragama Nasrani beribadah di rumah tiba-tiba dipersekusi. Coba bayangkan, negara kadang-kadang terlambat hadir di situ, dan kalaupun kemudian polisi memenjarakan, oleh kejaksaan kemudian diselesaikan dengan restoratif justice dan sebagainya. Penjeraan terhadap aksi intoleran ini tidak pernah terjadi, dan miris sekali ketika ada orang Nasrani, orang Kristen komplain dengan bunyi musola yang ngecempreng dan sebagainya, membangunkan dia dari istirahatnya, kemudian dia dilaporkan ke polisi dan dia ditahan di penjara dan sebagainya. Ada ketidakadilan di situ. Bahwa kalau kita betul-betul ingin memegang teguh Pancasila sebagai filosofi groundslah negara kita, maka kita harus bertindak adil kepada pemeluk agama siapapun tanpa melihat komposisi apakah dia mayoritas atau minoritas. Karena semua manusia dilahirkan dengan harga diri yang sama. Nah, ini yang harus saya terus terang paling getol juga terhadap berbagai diskriminasi di sekolah-sekolah. Saya juga tidak mau kalau ada orang Islam sekolah Kristen, saya juga anti terhadap orang Islam yang sekolah di Kristen yang kemudian dia seolah-olah dikucilkan karena memakai jilbab misalnya. Saya juga melawan itu. Tapi jangan sampai kemudian ketika ada siswa Kristen, ketika berada di sekolah Islam, jadi paksa juga untuk berjilbab. Ini tidak boleh. Karena itu tadi, semua harkat dan martabat orang, itu semua harus dihargai tanpa melihat latar belakangnya. Tidak boleh juga kita memaksakan homogenisasi terhadap orang lain yang harus dimulai dari lingkungan keluarga, Kang Abu. Lingkungan keluarga ini adalah garda terdepan untuk menanamkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, untuk supaya toleran. Kita tidak boleh kemudian justru keluarga ini menjadi racun bagi pendidikan generasi masa depan kita. Saya terus terang, memang saya punya anak ya, anak 2. Ini udah bisa dibilang udah pada dewasa semua lah. Karena sudah punya KTP semua. Nah, ini juga saya tanamkan bahwa kalian begini, bahwa dalam kemanusiaan kalian ini semua adalah bersaudara. Meskipun kalian berbeda dalam keimanan. Dan ini saya tanamkan dari bagaimana saya juga berteman. Saya berkawan. Saya juga tunjukkan dari diri saya bahwa kalian harus mencontoh saya dalam hal coexisting tadi. Tapi saya juga menunjukkan kepada keluarga saya, misalnya pemilu 2014 atau 2019, saya memilih Jokowi misalnya, kalian silakan terserah memilih apa. Dan pada akhirnya memang di dalam keluarga saya sendiri, istri anak saya yang 2 ini juga saya tidak tahu pilihannya apa. Nah, ini juga yang kemudian kita harus tanamkan, kebebasan individu yang bertanggung jawab seperti ini harus kita tanamkan. Nah, kalau soal kemudian ada upaya homogenisasi, ketidakadilan, ketimpangan terhadap pemeluk agama yang lain, mentang-mentang saya suka sekali pernyataan Pak Mahfud MD kemarin. Orang Islam ini sebagai mayoritas nggak bolehlah mentang-mentang. Karena di belahan dunia yang lain kita ini minoritas. Ya. Dan kita tidak berdaya juga ketika Al-Quran dibakar di Belgia misalnya. Lalu kemudian, apakah kemudian kita harus mentang-mentang membakar Injil misalnya di Indonesia misalnya? Kita nggak boleh seperti itu. Konsep kesetaraan dan konsep toleransi itu adalah ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang juga diciptakan oleh Tuhan yang sama. Nah ini, saya kira begitu ya. Mohon maaf, ini saya sudah sampai di tujuan. Oke, Cais.
Terima kasih banyak. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Cais, selalu bersemangat dan saya rasa itu menjadi satu konklusi gitu ya. Cais, jangan bosan untuk selalu menyuarakan perdamaian, jangan bosan juga untuk selalu mau berdiskusi. Terima kasih, kita doakan Cais sehat selalu. Kita juga bisa mendukung gerakan-gerakan ini dengan sebisa mungkin bahwa ya kita mulai dari diri sendiri dan keluarga gitu karena itu menjadi garda yang terdepan. Sekali lagi sehat untuk Cais. Tepuk tangan untuk Cais sekali lagi. Teman-teman Ibu dan Bapak, terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Satu statement yang menarik, yang waras jangan ngumpet terus, intinya speak up. Cais, thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Cais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam takdim saya untuk semuanya. Sehat-sehat ya Cais, matur suwun.